Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, di part yang ke-11 ini kita akan melanjutkan kembali bahasan Ulumul Quran tingkat 1. Kita akan membahas tentang Tanjimul Quranil Karim. Apa yang dimaksud dengan Tanjimul Quranil Karim? Ai nuzulul Qur'ani munajjaman mufarraqan. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Oke. Fihi dalilani, ada dua dalil yang menunjukkan atas Al-Quran ini diturunkan secara munajjaman. Apa saja? Yang pertama, dalam firman Allah yang mengatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsim wa nazzalnahu tanzila. Ini dalil yang pertama. Dan Al-Qur'an kami turunkan secara terpisah supaya kamu bisa membacakannya kepada manusia secara perlahan, dan kami menurunkannya secara berangsur-angsur. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya secara berangsur-angsur. Yang kedua, dan ini makna nazala sudah kami jelaskan di video sebelumnya ya. Kedua, firman Allah yang mengatakan وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Dan orang-orang kafir berkata, kenapa tidak langsung diturunkan semua Al-Quran kepada dia sekaligus? Demikianlah kami untuk menguatkan hatimu dan membacanya dengan perlahan. Ini dua dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini turun secara terpisah-pisah, tidak secara langsung gitu ya. Dan secara sejarah pun kita juga sudah mengetahui ya, bahwa kita mengenal asbabun nuzul, dan ketika terjadi sesuatu hadasah atau peristiwa yang telah Allah rencanakan pasti ya sudah Allah tuliskan dalam takdirnya, sehingga membuat itu seolah-olah menjadi asbabun nuzul untuk suatu ayat. Nah, seperti itu. Itu sudah ma'ruf bahwa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur atau tadrij atau munajjam. Hikmatun nuzulil Qur'ani munajjaman. Apa hikmah daripada diturunkannya Al-Quran secara munajjaman? Kenapa enggak sekaligus kayak kitab Taurat, kitab Injil gitu? Kenapa enggak sekaligus kayak gitu? Nah, kenapa harus terpisah-pisah? Nah, ada 3 hikmah yang di sini, ada yang terkandung dalam proses tersebut ya. Yang pertama, at-tadarruju fi tarbiyatil ummah, untuk berangsur-angsur di dalam mendidik umat, warifku biha, dan sebagai bentuk kelemah lembutan Allah terhadap umat ya. Asyar ilaihi suratul Isra as-sabiqah, ini ditunjukkan dalam Allah memberikan isyarah mengenai hikmah ini dalam surah Al-Isra yang sudah kita baca tadi, yang mengatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsim wa nazzalnahu tanzila. Wa tandariju tahta hadhil hikmati arba'atun. Dalam hikmah at-tadarruju fi tarbiyatil ummah ini ada 4 hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa saja? Yang pertama, at-tadarruju bin nas fi tatuhirihim minal aqaid al-batilah. Secara perlahan ya, sedikit demi sedikit, step by step, secara berangsur-angsur dalam mensucikan manusia daripada akidah-akidah yang tidak benar. Ya, jadi kita juga sudah mengetahui ya bahwa Al-Quran diturunkan secara terpisah, dan ayat-ayat yang pertama kali diturunkan yang termasuk awail yang diturunkan di kota Makkah itu menjelaskan tentang bagaimana mensucikan orang-orang Quraisy pada saat itu daripada akidah-akidah yang tidak benar kayak gitu ya. Ini yang pertama, ini langkah yang dilakukan oleh Al-Quran, atau ini yang Allah turunkan pertama kali dari ayat Al-Quran, yaitu yang menjelaskan tentang akidah-akidah. Nah, kedua, at-tadarruju bin nas, secara berangsur-angsur bagi manusia fitatohirihi minal adatil qabihah, daripada mensucikan mereka daripada adat yang tidak baik atau yang buruk ya, kita artikan buruk. Allati yatamarasuna fiha, yang mereka itu sudah terbiasa melakukannya, wa tamakkanat fi nufusim, dan sudah mengakar dalam jiwa mereka, wa qulubihim, dan hati mereka, mislu syurbil khamar, seperti syurbil khamar. Nah, jadi setelah ada turun akidah ya, ayat-ayat yang berkaitan tentang akidah, kemudian langkah selanjutnya adalah diturunkan ayat-ayat yang melarang mereka setelah mereka beriman gitu ya. Mereka dilarang untuk
melakukan hal-hal yang adat-adat yang sudah mereka biasa lakukan dan itu buruk, seperti minum khamr ya. Para sahabat kan dulu kalau orang Quraisy ya, orang Quraisy dulu minum khamr itu kayak hidangan biasa, itu kayak misalkan orang bertamu dikasih khamr gitu, kayak zaman sekarang ketika bertamu dikasih kopi atau teh gitu. Jadi teh sama khamr itu sudah sama kayak teh sama kopi gitu, kayak biasa aja di zaman dahulu, dan itu benar-benar adat yang susah banget dihilangin gitu ya. Nah ini yang kedua, ayat yang diturunkan tadarusnya adalah untuk menghilangkan mereka dari sifat-sifat atau adat-adat ya, adat-adat yang tidak baik tadi. Yang ketiga, at-tadarruju binnas, cara perlahan bagi manusia fi-nya ada dua, satu yang digunakan fi tasbitil aqidah, di dalam menetapkan akidah as-shalihah yang benar, wal akhlaqul fadilah, dan akhlak yang baik, wal adab al alih, dan adab yang tinggi, dan budi pekerti yang luhur gitu ya, wal ahkam at-ta'budiyah, dan ahkam yang untuk beribadah. Jadi setelah mereka meninggalkan adat-adat yang qabihah tadi, kemudian step selanjutnya adalah apa? Menetapkan akidah yang benar, memberikan akhlak yang baik, dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Yang keempat, at-tadarruju binnas, secara perlahan bagi manusia, berangsur-angsur bagi manusia fi hifzi alfazihi wa fahmi ma'anihi, supaya orang-orang pada saat itu bisa dengan mudah menghafal lafaznya dan memahami maknanya. Al-hifzuhuna sawa'un kana fi sudur au fi sutur. Bayangkan kayak gini teman-teman. Secara analogikanya kayak gini. Misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran secara keseluruhan dari awal ya, Al-Fatihah sampai An-Nas, diterima semua. Nah, kemudian disampaikan kepada umatnya jadi bingung, ini yang mau dikerjain pertama kali apa gitu ya, kita mau ngapain dulu gitu. Nah, sekalipun misalkan ya nanti Nabi akan menjelaskan, tetapi itu akan lebih gimana ya, bukan tidak efektif ya, emang tidak efektif, makanya nggak dipakai oleh Al-Quran, oleh Allah gitu ya. Jadi itu bakal terjadi seperti itu ya, macam kebingungan gitu ya. Ini yang mau dikerjain yang mana pertama kali, terus setelah semuanya diturunkan, terus Nabi mau nulis di mana gitu kan, karena kitabah di situ belum masyhur, karena bangsa Arab itu sangat-sangat berpegang teguh kepada hafalan mereka, dan mereka jarang sekali yang bisa menulis ya, jarang sekali yang bisa menulis. Itu bangsa Arab pada masa itu, sehingga bangsa Arab juga dikatakan sebagai salah satu bangsa tercerdas di dunia ya, karena salah satu-satunya bangsa yang bisa menghafal nasabnya sampai Nabi Adam. Itu bangsa Quraisy pada saat itu ya, nggak tahu sih kalau sekarang, mungkin masih. Nah seperti itu yang akan terjadi ya, kalau misalkan diturunkan secara langsung sekaligus ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha benar dan maha tahu segalanya, Allah menurunkannya secara tadrij atau munajaman. Diturunkan yang pertama ayat tentang akidah, bagaimana menolak akidah yang tidak benar, kemudian diturunkan tentang bagaimana cara menangkal atau menghilangkan kebiasaan buruk kota orang-orang Quraisy. Kemudian setelah itu diberikan tasbit atau berupa supaya orang-orang beriman pada saat itu sabar, akhlak yang baik gitu ya. Kemudian supaya tetap terhadap agama Islam, tidak keluar dari akidah yang benar kayak gitu. Kemudian setelahnya yang keempat ini kan tadarus untuk supaya orang-orang atau para sahabat itu mudah untuk menghafal. Jadi maksudnya memang kan mereka mudah menghafal, maksudnya kalau diturunkan 30 juz sekaligus ya, itu dihafalin langsung, itu kan bakalan susah. Apalagi bagi orang yang baru-baru masuk Islam ya, baru-baru masuk Islam kok disuruh ngafal yang 30 juz, atau baru-baru masuk Islam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu kan ummi, nggak bisa menulis. Kalau diturunkan 30 juz langsung, itu nanti akan susah untuk dituliskannya pada masa itu. Nah kayak gitu, makanya luar biasa ya hikmahnya daripada diturunkannya Al-Quran secara munajaman atau berangsur-angsur. Kedua, apa hikmahnya? Yang kedua di sini, tasbitu fuadin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tatmini qalbihi wa khatirihi, dan menghibur atau menenangkan hati beliau dan ya hati dan pikiran beliau. Asyara ilaihi qauluhu ta'ala fi suratil Furqan, yang diisyarahkan oleh firman Allah yang ada dalam surah Al-Furqan yang mengatakan, wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Wa hadhihi ajjalul hikmah, ini merupakan hikmah yang paling besar, wa ahammuha, dan yang paling penting, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tandariju tahta hadhil hikmati salasatun, terkandung di dalam hikmah ini 3. Yang pertama, tasbitu fuadin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
menenangkan hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam bi tasliyatihi wa tatibi khotirihi inda syiddati ta'ziyati a'daihi lahu. Nah, ini yang pertama. Jadi itu sebagai bentuk cara Allah menghibur Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan banyak gangguan dari bangsa Quraisy. Jadi ketika di kota Makkah Nabi banyak dicaci, dihina oleh kaumnya sendiri ya, oleh orang-orang Quraisy. Datang firman Allah yang menghibur, datang turun wahyu Allah untuk menghibur. Bayangkan kalau misalkan, yang kedua hikmahnya adalah, saya jelaskan di yang kedua ini. Tasbitu fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bitasliyatihi wa taqwiyati qalbihi bisababi tikrari nuzulil wahyi ilaihi. Nah, ini seringnya turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ini untuk menguatkan hati beliau bahwa risalah beliau ini benar gitu. Bayangkan. Jadi kalau misalkan Nabi SAW menerima Al-Qur'an saja di pertama kali itu dan seluruhnya semuanya Al-Qur'an semuanya sampai beliau wafat nggak nerima wahyu lagi, itu akan ragu-ragu, akan bimbang, mungkinnya akan bagaimana gitu, karena nggak pernah dapat wahyu lagi, nggak pernah ada interaksi lagi dengan Allah gitu ya. Karena kan Nabi menerima wahyu secara rutin ya, sepanjang hidup beliau itu juga termasuk sebagai interaksinya Allah dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun dengan perantara malaikat Jibril, tetapi Nabi Muhammad SAW masih merasa bahwa Allah itu bersamanya gitu ya, walaupun kita nggak meragukan keimanan beliau ya, tapi itu yang terjadi hikmahnya ya. Kemudian sehingga dengan setiap hari turunnya wahyu Allah, Nabi Muhammad SAW merasa senang gitu ya, ada kuat hatinya menjalankan risalah ya, menyampaikan yang benar dan seterusnya. Yang ketiga, tasbitu fuadin Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menguatkan hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam bitaisir hifzi al-fazihi, dengan mempermudah menghafal lafaznya wa fahmi ma'ani, dan memahami maknanya. Jadi dengan hanya 2 baris yang diturunkan, misalkan 1 ayat yang diturunkan, Nabi SAW mudah menyampaikannya ke para sahabat, sehingga para sahabat mudah untuk memahami gitu ya. Nah, besoknya lagi diturunkan 3 ayat. Nah, terus Nabi menjelaskan kepada para sahabat ini maksudnya bagaimana dan seterusnya ya. Di sini di halaman berikutnya kita lihat at-tasliyatu minallah ila Rasulillah SAW. Tasliyah atau bentuk kehiburan atau cara Allah menghibur Nabi Muhammad SAW itu ada banyak caranya. Yang pertama, imma antoriqi qasasil anbiya wal umami sabiqin ya. Ini bentuk hiburan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara Allah menghibur Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad terpuruk, misalkan mendapatkan cacian, hinaan? Allah menurunkan ayat yang menjelaskan tentang kisah bahwa ingatlah wahai Muhammad, ketahuilah wahai Muhammad bahwa dulu ada Nuh alaihi salam gitu ya, termasuk Rasul yang berdakwah kepada umatnya selama 900 tahun, yang beriman cuma 90 tahun, cuma 80 orang. Nah, kayak gitu. Sehingga Nabi SAW merasa tenang, ingatlah dulu bahwa ada Nabi yang mau dibunuh dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi Nabi, oh ternyata ada yang lebih berat ujiannya daripada saya, sehingga Nabi menjadi tenang. Nah, kayak gitu. Itu analogi saya ya, jadi jangan disangka itu hadis atau apa nanti ya, tapi memang benar adanya ya, kisah itu bertujuan untuk menghibur Nabi ya. Nah, kayak gitu. Dan Nabi Nuh juga beneran berdakwah selama 950 tahun ya, dan yang beriman memang beneran 80 juga gitu. Wa imma bil wa'di an-na'im alladzi a'adallahu ila Rasulullah SAW, dan ada pula dengan Allah memberikan kabar berupa Nabi nanti akan menerima balasan, akan menerima pahala yang sangat besar di sisi Allah. Nabi dijanjikan surga yang paling tinggi, diberikan Al-Kautsar dan seterusnya, sehingga Nabi menjadi tenang. Oh iya, nah gitu. Dan wa imma bitazkiri annal hidayah min indillah, ada pula dengan mengingatkan kepada Nabi bahwa hidayah itu hanya datang dari Allah, walaysa minan nabi sallallahu alaihi wasallam illa dilalah ilal khair, dan Nabi itu hanya diperintahkan untuk menunjukkan kepada kebaikan fakot saja, seperti ketika beliau sangat ingin paman beliau Abu Thalib masuk Islam, maka tetapi tidak bisa. Nabi merasa sangat kecewa gitu, sangat berharap padahal ya, karena kan semakin besarnya harapan semakin besarnya kecewaan gitu ya. Nabi sangat berharap paman beliau ini masuk Islam, akan tetapi tidak masuk Islam sampai beliau wafat, itu Abu Thalib. Sehingga Allah menghibur beliau dengan mengatakan bahwa hidayah itu hanya milik Allah, sedangkan Nabi Muhammad hanya ditugaskan untuk menunjukkan kebenaran, dilalah ilal khair kayak gitu. Nabi itu nggak bisa memberikan orang hidayah ya, bahkan ke paman sendiri itu nggak bisa. Dan itu tegas dijelaskan di dalam Al-Quran gitu ya. Innaka la tahdi
man ahbabta wa innallah yahdi may yasha. Likailah yahzan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma la yu'minun. Jelas tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, mujawaratul hawadits. Mujawarah artinya membarengi atau menemani ya. Membarengi peristiwa dan keadaan, wal mulabasat fi tajadudih, di dalam pembaruannya, wa tafarruqih, dan dipisahkannya, wa tandariju tahta hadhil hikmati arbaatun. Jadi kenapa diturunkan secara terpisah dan mundarij, yaitu berangsur-angsur, supaya membarengi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, gitu ya. Ada peristiwa li'an yang dilakukan oleh seorang sahabat, turun ayat Quran. Ada peristiwa ada zina, ada ayat turun. Ada kemudian peristiwa pencurian, ada ayat turun. Nah, kayak gitu. Itu maksudnya mujawaratul hawadits, membarengi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Apa hikmah yang terkandung di sini? Ada 4. Yang pertama, bayanu hukmillahi ta'ala fil waqa'i wal aqdiyah allati hadasat bainal muslimin. Menerangkan hukum Allah yang hukum Allah pada peristiwa yang terjadi pada saat itu di kalangan kaum muslimin ya. Ini yang pertama, hukumnya apa, hukumnya membunuh apa, dan seterusnya. Yang kedua, musayyaratul as'ilah, silih bergantinya pertanyaan allati tuwajjahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditanyakan kepada Nabi. Jadi kan sekarang ini orang Yahudi bertanya tentang ruh, besoknya dia bertanya tentang sehingga ketika dia bertanya tentang ruh, turun ayat. Ada yang bertanya tentang Zulkarnain, turun ayat. Nah, kayak gitu. Jadi pertanyaan mereka yang membuat maksudnya ada pertanyaan dari mereka sehingga ayat itu turun ya, membarengi pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang pada masa itu. Yang ketiga, tanbihul mu'minin awis sahabah lima yasduru minhum min hafawatin wa akhta kai la yaqa'u fiha marrah saniyah. Untuk mengingatkan orang-orang beriman pada saat itu para sahabat, daripada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka tidak melakukannya lagi ya. Ketika para sahabat dulu di kota Mekah ya, sebelum diharamkannya khamar, itu mereka minum khamar dulu sebelum sholat isya ya, karena ada sahabat yang bertamu ya ke rumah seseorang sahabat yang lainnya. Mereka minum khamar gitu, minum khamar karena kan memang belum diharamkan ya. Ketika sudah minum khamar, terus mereka sholat baca surah Al-Kafirun dan yaktalitul qiraah. Jadi ayat Al-Kafirun ini enggak selesai-selesai gitu ya. Semuanya pada mabuk gitu ya. Nah, sehingga turun ayat mengatakan ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, itu supaya mereka itu tidak melakukannya lagi ya. Atau mungkin ketika dulu perang Hunain, para sahabat merasa sangat-sangat yakin akan kemenangan mereka, karena setelah Fathu Makkah kan mereka sangat banyak sekali jumlahnya. Kemudian ketika ada kabar bahwa ada sekelompok orang Makkah yang masih menunggu mereka ya di lembah Hunain, mereka mengatakan itu cuma sedikit dan kita pasti menang karena kita banyak. Sehingga mereka masuk ke situ, mereka merasa sombong ya, dijelaskan dalam surah Al-Ahzab. Sehingga mereka hampir dikalahkan. Mereka bisa dipukul mundur tapi nggak kalah ya. Mereka berhasil dipukul mundur tapi nggak kalah pada masa itu. Allah menurunkan ayat untuk menegur kesalahan orang-orang beriman pada masa itu. Jadi ketika Allah masih menegur kita, itu kita masih disayang sama Allah. Tapi ketika sudah Allah membiarkan kita, itu kita sudah tidak disayang oleh Allah. Jadi bersyukurlah ketika antum ada kesalahan terus Allah menegur langsung. Itu tandanya Allah masih memperhatikan antum. Tapi ketika misalkan ya seperti orang-orang kafir, misalkan ya mereka nggak pernah ditegur gitu, apapun yang mereka lakukan enak-enak aja gitu di dunia, itu artinya dia diberikan tadaruj oleh Allah ya. Itu mereka tidak diperhatikan lagi, tidak peduli Allah sama dia. Nah, kayak gitu maksudnya. Keempat, tanbihul mu'minin an makaidil munafikin, mengingatkan orang-orang beriman daripada tipu daya orang munafik. Jadi kan di kota Madinah kan banyak yang munafik. Jadi Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran supaya orang-orang beriman ini bisa menghindarkan diri, bisa mengetahui mana yang munafik, mana yang enggak, bisa terhindar daripada tipu daya orang-orang munafik ya. Oke, sekian untuk yang pertama ini. Yang pertama. Sekian untuk part yang ke-11 ini. Kita akan lanjutkan lagi di part yang selanjutnya insyaallah. Ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Semoga ujiannya semuanya lancar dan dipermudah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.